Meskipun terhitung masih cukup lama, akan tetapi PSSI beserta tim pelatih harus segera mempersiapkan tim terbaik untuk agenda terdekat. Sebelum bertempur di round 4, Timnas Indonesia akan mengikuti laga uji coba melawan Kuwait serta Lebanon di bulan September. Kedua tim dari Timur Tengah itu dipilih karena Kuwait dan Lebanon dianggap sangat pas, sebab Timnas Indonesia akan melawan tim-tim yang berasal dari Jazirah Arab di round 4 mendatang. Indonesia menjadi satu-satunya tim non-Timur Tengah yang lolos ke round 4, karena 5 sisanya adalah tim dari Jazirah Arab seperti Qatar, Arab Saudi, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. AFC sendiri telah menunjuk Arab dan Qatar sebagai tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2926, meski sebelumnya mendapat banyak penolakan. Akan tetapi melihat situasi dan kondisi saat ini, soal ketegangan geopolitik yang meningkat tajam di kawasan Timur Tengah menimbulkan tanda tanya besar. Apakah semuanya bisa dijamin aman? Terlebih situasi panas antara Iran versus Israel yang belum tahu kapan akan mereda, bisa jadi membuat FIFA mau tak mau meminta AFC untuk mencabut putusan soal tuan rumah dan menggantinya di tempat yang lebih aman. Sehubung 5 dari 6 tim yang main adalah dari tim Timur Tengah, banyak yang memprediksi round 4 akan terhambat akibat situasi tersebut. Namun di satu sisi, Indonesia tetap harus fokus dan berpikir dari sisi sepak bolanya saja. PSSI melihat dengan sisa waktu yang ada dan beragam isu yang mengalir mungkin ini bisa jadi momentum yang pas. Mulai dari mengajukan menjadi tuan rumah tunggal serta dari urusan pemain PSSI mungkin bisa segera tancap gas tambah pemain diaspora baru yang selama ini emang sudah dirumorkan. Ketegangan Timur Tengah. Ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel memang menjadi isu geopolitik yang signifikan di kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini. Hal itu mungkin akan mempengaruhi stabilitas regional termasuk Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk AFC sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua tahu kalau serangan udara Israel ke sejumlah titik strategis di Iran pada Kamis, 12 Juni 2025 kemarin telah memicu respon keras dari pihak Iran itu sendiri. Iran juga langsung melancarkan serangan besar-besaran ke Israel. Kondisi ini sendiri pada akhirnya memang menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konflik hingga ke negara-negara tetangga seperti Qatar dan Arab Saudi. Karena bagaimanapun kedua negara itu secara geografis memang berdekatan dan memiliki keterlibatan diplomatik maupun militer di kawasan tersebut. Meskipun Qatar dan Arab Saudi tidak secara langsung terlibat dalam konflik, ketegangan regional dapat menciptakan ketidakpastian keamanan. Qatar contohnya, negara tersebut memiliki hubungan diplomatik yang lebih netral dengan Iran dibandingkan Arab Saudi. Namun, baik Qatar dan Iran tetap rentan terhadap spillover konflik seperti ancaman keamanan di wilayah udara atau maritim, terutama jika konflik meluas hingga ke selatan Hormuz atau Teluk Persia. Melihat itu semua, wajar jika beberapa negara peserta seperti Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman menyuarakan protes terhadap penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah dengan alasan potensi keuntungan tuan rumah serta kekhawatiran keamanan regional. Situasi ini dapat membahayakan kelancaran turnamen sekaligus menurunkan kepercayaan antar negara peserta, tulis harian Oman Daily. Round 4 didesak pindah ke lokasi netral. Sementara itu, di media sosial warganet juga mendesak agar pertandingan round 4 dipindahkan ke lokasi netral seperti Jepang atau Korea Selatan untuk menghindari risiko konflik Timur Tengah. Meskipun hingga detik ini belum ada indikasi resmi dari AFC atau FIFA bahwa Qatar dan Arab Saudi akan batal menjadi tuan rumah. Akan tetapi jika konflik Israel-Iran meningkat tajam menjelang Oktober 2025, maka FIFA bisa menekan AFC untuk mempertimbangkan relokasi ke tempat netral demi menjamin keselamatan pemain dan ofisial masing-masing tim. Sebagai satu-satunya tim non-Timur Tengah di putaran keempat, Indonesia mungkin menghadapi tantangan tambahan jika pertandingan tetap digelar di Qatar atau Arab Saudi.
Ketegangan regional tentu dapat menciptakan suasana yang kurang kondusif terutama bagi tim tamu, termasuk potensi gangguan logistik atau kekhawatiran keamanan. Namun di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta semua elemen timnas untuk fokus dengan urusan teknis, baik dari aspek fisik, taktik, maupun mental. Mengingat fase ini menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola nasional. Biarlah urusan di luar sana menjadi urusan pihak-pihak yang emang punya kapasitas untuk itu. Hal semacam ini mungkin bagi pemain-pemain kita yang dari Eropa adalah situasi yang enggak biasa. Karena besar kemungkinan mereka akan merasakan adrenalin lebih ketika harus main bola di tengah suasana mencekam. Namun semoga ketegangan ini bisa dicari jalan terbaiknya karena bagaimanapun keselamatan adalah yang utama. Timnas Indonesia tambah amunisi baru. Berbicara soal peluang Indonesia, tentu saja tim Garuda harus bisa meraih 4-6 poin dengan selisih gol yang bagus jika ingin aman. Jika semisal skuad Garuda mendapat 4 poin dari total 2 match, berarti ada peluang bisa lolos ke round 5. Namun jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia, bagaimanapun caranya anak asuhan Patrick Kluivert itu harus mendapat 6 poin, yang mana artinya 2 match menang semua, termaksud melawan tuan rumah. Hal ini mungkin saja terjadi asalkan semua aspek mulai dari fisik, taktik, hingga form permain, semua berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena bermain di Timur Tengah bukan cuma soal urusan skill, namun juga mental. Mulai dari ketegangan geopolitik, cuaca yang panas kering, serta hal-hal non-teknis lainnya. Itulah kenapa PSSI diketahui akan coba untuk menambah kekuatan dengan pemain terbaik yang selama ini dirumorkan. Adapun pemain tambahan yang belakangan ini dirumorkan mulai dari Pascal Struijk, Miliano Jonathan, Tristan Gojjer, Dean Zandbergen, Laurin Ulrich hingga Jairo Riedewald. FIFA dan AFC pantau situasi geopolitik. Terlepas dari apapun, saat ini belum ada indikasi kuat bahwa Qatar dan Arab Saudi akan batal menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, ketegangan Israel dan Iran terlihat jelas menimbulkan kekhawatiran, terutama soal keamanan. Itulah kenapa FIFA meminta AFC memantau situasi geopolitik hingga mendekati Oktober 2025. Jika situasi dan kondisi masih belum kondusif, FIFA pastinya akan mencabut keputusan AFC soal penunjukan Arab dan Qatar sebagai tuan rumah round 4. Kemudian merelokasi ke venue netral seperti Jepang, Korea Selatan, Australia hingga Malaysia. Bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa menjadi tuan rumah tunggal karena dari semua tim di round 4, hanya Indonesia yang fix dijamin aman dari konflik panas. Bagi Indonesia sendiri tantangan utama adalah menghadapi tim-tim kuat Timur Tengah dengan home advantage dan memastikan persiapan optimal untuk mengatasi tekanan kompetitif.